Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 tentang pengolahan data. Ini ada di bab 4 ya. Sebelum kita belajar, persiapkan dulu ya alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, materi pada bab ini ada 5. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang kelima, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Oke, kita masuk yang ke pertama. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Berikut cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Yang pertama itu adalah pencatatan langsung. Jadi ini langsung mencatat data pada saat itu juga. Contohnya, seperti wasit badminton mencatat perolehan skor pemain yang sedang bertanding. Ini nggak cuma wasit badminton ya, tapi semua wasit yang mencatat pertandingan. Itu namanya pencatatan langsung. Yang kedua, seorang pedagang sepatu membuat daftar persediaan banyak sepatu sesuai dengan ukurannya. Jadi ini mencatat stok yang ada. Seperti ini, misalkan ukuran sepatu 36, stoknya ada 7. Ukuran 37, stoknya ada 3, dan seterusnya. Itu namanya pencatatan langsung. Yang ketiga, seperti misalkan ada di posyandu atau ada di sekolah kalian tuh. Misalkan kalian diminta untuk menimbang dan mengukur berat badan sama guru kalian. Nah, itu namanya pencatatan langsung. Jadi, setelah kalian mengukur berat badan dan tinggi badan, kemudian dicatat. Itu namanya pencatatan langsung. Yang kedua, melakukan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Misalnya, kamu ingin mengetahui ukuran seluruh teman sekelasmu, maka kamu tanyakan satu persatu. Dan yang kamu tulis perolehan seperti tabel berikut. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi pencatatan langsung itu kita mengukur dulu tingginya, berat badannya. Tapi kalau melakukan wawancara, kita tinggal tanya ke orang yang ingin kita ketahui informasinya. Misalkan ibu mau tahu nih, ukuran sepatu si Andre itu berapa sih? Maka ibu akan tanya ke dia, ukuran sepatu kamu berapa sih? Itu namanya melakukan wawancara. Nanya ke narasumbernya langsung, gitu. Jadi nggak usah pakai ukur-mengukur ya. Kemudian yang ketiga, menyebarkan angket atau kuesioner. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan yang harus dijawab atau diketahui oleh responden atau orang tua atau anak yang ingin diselidiki. Nah, ini contoh kuesioner tentang olahraga kegemaran siswa kelas 5. Ini kalian pasti sudah pernah mengisi ya. Ini misalkan kalian mengisi ekstrakurikuler, ini ada ekskul sepak bola, futsal, basket, dan seterusnya. Misalkan ibu mau ikut ekskul voli, maka ibu beri tanda silang di voli. Atau misalkan yang laki-laki ingin mengikuti ekskul futsal, maka diberi silang di futsalnya. Gitu, itu namanya kuesioner ya. Nanti hasil kuesionernya ini akan dihitung. Misalkan, yang ikut futsal ini ada berapa sih? Yang ikut voli ada berapa sih? Dan seterusnya. Gitu. Kemudian yang B, menyajikan data dalam bentuk tabel.
Nah, data nilai ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut. Jadi nilai ini itu adalah nilai 15 siswa. Misalkan ini nilai si A, ini nilai si B, si C, si D, si E, si F, G, H sampai habis. Ini nilai kelas 4 nih, 15 siswa tuh ini semuanya nilainya. Gitu ya. Terus kita bikin tabelnya. Nah, ini nilai 6 ada 3 orang. Coba kita hitung, bener nggak? 6 ada 3. 1, 2, 3. Betul. Nilai 7 ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai 8 ada 4 orang. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nilai 9 ada 2. 1, 2. Kemudian kita bikin tabel. Nah, tabelnya sebagai berikut nih. Jadi, kolom pertama ini isinya itu nilai. Nilai semuanya nih, ada nilai 6, 7, 8, 9. Kemudian kolom kedua itu banyak siswanya. Nih, nilai 6, banyak siswanya ada 3, nilai 7, banyak siswanya 6, dan seterusnya. Apabila kita jumlahkan semuanya, totalnya adalah 15 siswa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membaca data dengan ukuran tertentu. Ini sama seperti yang tadi. Ada tabel, cara membacanya seperti yang baris pertama. Nilai 6 banyak siswa 3. Berarti cara membacanya, siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 3 orang. Baris kedua, nilai 7, 6. Berarti siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 6 orang. Kemudian, siswa yang mendapatkan nilai 8 ada 4 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 9 ada 2 orang. Nah, kemudian ini nilai terendah dari semua nilai ini adalah nilai 6. Nilai yang paling tinggi itu nilai 9. Kemudian, nilai yang paling banyak diperoleh siswa nih ada di ini nih, ada di nilai 7, yaitu 6 orang yang mendapatkan nilai 7. Kemudian, nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 9, karena cuma ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 9. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. 2 materi lagi akan kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.